Prof Erdi, ini saksi dari ahli dari penyidik. Oke, silakan Prof Erdi. Terima kasih Mas Aiman. Dari perdebatan tadi, saya kira kita, makanya saya tidak berkeinginan untuk interupsi, karena menurut saya itu kemana-mana ya. Padahal kita judulnya kan fokus pada masalah ijazah atau yang lain. Ya, okay. Tapi sebelum terkait ijazah, saya kira persoalan ini yang sudah lama sekali kita persoalkan, yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah palsu atau tidak palsu dulu. Itu yang nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi banyak orang yang... Bentar. Saya kira, kalau pencemaran nama baik ya nggak bisa ditentukan kalau tidak ada palsu tidak palsu. Ya, tunggu dulu. Oke, gimana maksud logikanya? Jadi gini, yang dilaporkan atau diadukan oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kalau dari dalam ijazah. pencemaran nama baik itu pasal 310 KUHP lama dan pasal 433 KUHP baru. Ini menyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum. Jadi yang dicela di situ adalah mengumumkan sesuatu yang dituduhkan itu. Misalnya saya dituduh selingkuh. Walaupun benar saya selingkuh, tapi ketika orang itu tidak punya hak, dia tidak punya kepentingan untuk menuding saya selingkuh, bukan menuding, mengumumkan kepada publik. Oke. Jadi letak ketercelaannya itu Maka adalah termasuk pencemaran nama baik. Ya, itu pencemaran nama baik. Oh, jadi gini. Oke, saya ngerti. Ya. Jadi apakah ijazahnya asli atau palsu? Katakanlah memang benar asli. Ya? Benar palsu. Katakanlah memang benar palsu. Ya, lalu Mas Roy teriak-teriak soal palsu. Ya. Tapi Mas Roy nggak punya kepentingan untuk meneriakkan bahwa itu palsu, maka itu masuk pencemaran nama baik. Ya. Oke. Nah, itu gini. Palsu ijazahnya mau ngapain lah? Tunggu dulu Mas Roy. 99,9%. Saya 3 jam nunggu Mas Roy. Oke. Ini Sekali lagi ini menarik ya. Kalau memang ijazahnya benar palsu, lalu Mas Roy menuding, Mas Roy dan kawan-kawan ya, menuding palsu, tapi tidak punya kepentingan apapun, maka itu masuk pasal pencemaran nama baik. Menurut Anda? Dan ancaman pidananya hanya 9 bulan. Tapi tenang dulu Mas Roy. Ada pasal 310 ayat 3 yang menyatakan bahwa kalau tuduhan itu, pengumuman itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, nah itu dianggap bukan penghinaan. Nah, yang harus dibuktikan, sejak awal saya buat berbagai video YouTube, silakan aja buktikan bahwa ini untuk kepentingan umum, bahwa ini untuk membela diri. Kalau untuk membela diri sepertinya ya tidak lah ya. Tapi kalau untuk kepentingan umum ini bisa diperdebatkan. Dan teman-teman yang jadi ahli, saya tidak usah sebut nama, dari ahli yang meringankan dari Mas Roy Suryo, itu diskusi juga sama saya. Dan kesimpulan kita sebetulnya dari sisi yang bisa untuk meringankan salah satunya adalah itu. Kalau memang ingin pendapat ahli yang meringankan dalam kaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, lalu di pasal 311-nya atau pasal 434-nya KUHP baru itu dinyatakan bahwa jika si penuduh tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan tuduhannya, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka itu termasuk sebagai delik fitnah. Nah, jadi ketika tidak bisa membuktikan, kalau memang bisa dibuktikan, misalnya nih, sekarang Mas Roy dan kawan-kawan bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu tak masuk di pasal fitnah, tapi masuk ke pasal pencemaran nama baik tadi. Karena nggak punya kepentingan, dianggap katakanlah begitu ya. Ya, kalau tidak bisa membuktikan, maka ini afirmatif komit probatio. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Dalam hal ini bukan masalah apa, karena di dalam pasal 311 itu seperti itu. Saya baca, kalau enggak kita baca sama-sama. Barang siapa yang menuduhkan tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka dia dianggap sebagai delik fitnah. Nah, itu pasal 311. Jadi kalau memang membuktikan ini sekarang sebetulnya itu bukan tugas penyidik sebetulnya untuk membuktikan. Tapi oke lah, kita saling membuktikan. Mas Roy dan kawan membuktikan bahwa ijazahnya palsu. Lalu penyidik membuktikan sebaliknya bahwa ternyata ijazahnya tidak palsu. Nah, kita kan di dalam hukum ini kan ada proses. Tui juristen tri monengan. Setiap dua orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Nah, biasa, ini kita berdebat biasa.
perdebatan di kalangan hukum ini biasa. Apalagi kita sesama orang hukum. Nah, cuma Mas Roy sama Bang Rismon yang bukan orang hukum ya. Nah, tetapi itu akan menjadi kualifikasi kita melihat sebagai perspektif lain ya. Sesuatu yang apakah jadi saksi, apakah jadi ahli. Nah, ini kan salah satu alat bukti. Karena nanti ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menilai sampai pada kesimpulan berdasarkan prinsip negatif wetelik. Berdasarkan keyakinan dengan didukung minimal 2 alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat bukti tidak harus saksi. Nah, itu bisa saja alat bukti itu keterangan ahli, bisa saja surat. Sekarang kan bahkan di dalam KUHP baru lebih banyak lagi, ada barang bukti, ada alat bukti elektronik, itu menjadi alat bukti. Nah, kemudian terkait dengan pasal 32 dan 35, dari tadi diperdebatkan tentang bahwa Pak Jokowi tidak punya legal standing. Nah, ini yang mungkin kalau kita tanya AI, Pak, kemarin ada yang komentar di YouTube saya, katanya kalau Anda percaya bahwa keterangan ahli itu lebih memiliki kekuatan, alat bukti elektronik lebih memiliki kekuatan pembuktian daripada saksi, karena saya di persidangan kan menyatakan saksi itu di zaman sekarang itu bisa saja lupa, bisa saja bohong, bisa saja tertekan. Tapi kalau alat bukti elektronik kan dia tidak bisa bohong. Tapi kalau AI itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya juga. Karena kan bisa saja dia juga salah. Saya tanya AI, apa itu legal standing dalam hukum pidana? Dijawabnya, salah jawabannya. Padahal di dalam hukum pidana kita tidak pernah mengenal istilah legal standing kecuali dalam delik aduan. Dalam pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, itu kan unsurnya orang lain. Dan yang tadi unsur yang disebut dibacakan oleh Bang Repli, itu alternatif, bukan kumulatif. Pakai koma itu tandanya alternatif. Saya nggak nyusun undang-undang, Mas Roya, tapi saya insya Allah sudah ribuan kali menangani kasus seperti ini sebagai ahli. Nah, jadi ini yang membuat kemudian kita memahami. Jadi bukan soal membuat atau tidak membuat, tapi kita menerapkan juga bisa melakukan penemuan hukum di dalam praktek penegakan hukum itu. Nah, lalu karena ini bukan delik aduan, jadi tidak masalah ini punya Jokowi, mau punya Dian Sandi, mau punya saya Erdianto Effendi, ya nggak masalah. Karena itu tidak menuntut, tidak mewajibkan orang yang berkepentingan untuk membuat laporan atau pengaduan di prosesnya suatu tindak pidana itu dapat diperoleh melalui pertama laporan atau pengaduan, ketiga diketahui sendiri oleh penyidik, yang ketiga adalah tertangkap tangan. Jadi kira-kira yang dapat saya komentari itu pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar Mas Eman, ini penting karena tadi langsung menyebut saya. Prof, Anda tadi mengatakan mengaku tidak menyusun undang-undang ITE, betul? Ya, tapi kemudian banyak bersaksi. Tapi saya mendengar dengan telinga saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dalam sidang pra-peradilan, Prof ditanya oleh kuasa hukum saya, ya, Prof menjawab, saya tidak mengerti undang-undang ITE. Saya ini ahli dalam hukum pidana. Yang benar yang mana ini? Kalau Anda sudah sering menjadi ahli apa? Kalau kemudian nggak bisa menjawab undang-undang ITE? Saya menghormati Mas Roy ya. Iya. Saya jawab ya. Boleh jawab? Loh, harus dijawab karena ini Prof mengatakan dua yang ditanyakan itu terkait dengan apa itu analog. Saya tidak tahu analog. Yang ditanya itu kalau misalnya unsur, jangan gitu Bang Gapur, kita kan sama-sama lah. Saya ditanya analog kemarin, apa itu analog? Serius saya tidak tahu. Saya akademisi, Mas Roy. Kalau tidak tahu, saya tidak tahu. Betul. Kalau Mas Roy mau tanya saya sesuatu, saya jawab. Tapi kalau ditanya, saya kan bukan ahli ITE. Saya ahli pidana, ahli hukum acara pidana. Dan dihadirkan, jangankan masalah ITE, masalah perdata aja saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu. Gini, bisa Bro, kok kita baca. ini tapi penting. Saya kok dihadirkan kemarin adalah sebagai ahli hukum pidana, bukan ahli ITE. Karena pertanyaan itu sudah sangat teknis kemarin. Bang Repli nanya sudah sangat teknis dan saya nggak berani jawab. Prof, Anda tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti Undang-Undang ITE. Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul. Sekarang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya apa Prof? Ya enggak hafal saya. Lah sudah. Berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau begitu ahli Undang-Undang ITE? Yang Ini bilang saya ahli ITE siapa? Gitu. Yang bilang saya ahli ITE siapa? Loh bukan, Prof tadi mengatakan saya berulang kali jadi saksi di dalam. Jadi ahli pidana Mas Roy. Loh, Mas Roy sabarlah makanya. sikit.
kita nih harus sama-sama saling menghormati. Maksudnya lah. bukan ahli IT. Saya bukan tapi ahli paham IT. undang-undang Ahli IT ITE. itu Bang Rismon, Bang Iya. Mas Roy. Iya. Saya ahli Tapi hukum paham. pidana. Paham Gini, undang-undang ITE. Mas Aiman, bentar. Ya sudah, saya Prof nggak mau bisa nanggapi. bedain Ya IT udah. dengan ITE enggak? Ya suka Mas Roy lah, saya nggak mau nanggapi. Lah udah, Ini perdebatan dia nggak nggak bisa penting. bedain IT itu information technology. Ya, saya nggak ITE mau itu nanggapi. informasi Semua, dan saya kira transaksi elektronik. semua Jadi ini nggak audiens, berkualifikasi jadi semua ahli. pemirsa mengetahui Ngapain juga. siapa Iya, yang lebih semua sabar, pemirsa siapa yang tidak, saya mengetahui. tidak nanggapi. Udah jelas. Saya kembalikan, Mas Aiman. Parah ini. Saya Ahli ini. Dah, Mas Aiman sebentar.